Dari Tasikmalaya sampai dengan Kota Banjar, tepatnya perbatasan Jawa Barat dan juga Jawa Tengah. Nanti kita akan mulai menggunakan jalur alternatif, yaitu dari Kabupaten Tasikmalaya memasuki Kabupaten Ciamis dan memasuki Kota Banjar. Kira-kira di perjalanan ini, di jalur alternatif ini, ada apa saja sih yang bisa kita dapat? Atau kira-kira ada keseruan apa di jalur alternatif ini? Oke, ikutin saya dan tim ya. Perjalanan dimulai dari tempat saya menginap di daerah alun-alun Kota Tasikmalaya. Dari Tasikmalaya Kota lalu masuk ke arah Kabupaten Tasikmalaya dengan menggunakan Jalan KH Kur Afandi dan diteruskan ke Jalan Provinsi Jalan Raya Manonjaya. Kondisi jalan dari Tasikmalaya Kota ke daerah Kabupaten Tasikmalaya jalanannya cukup lebar dan mulus. Penggunaan jalur alternatif ini sebagai salah satu pilihan apabila kondisi jalan nasional Tasik Kota dan Ciamis Kota padat. Di Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, terdapat Masjid Megah yang kabarnya sudah berdiri selama 2 abad. Penasaran dengan sejarah masjid ini, kami pun singgah ke Masjid Agung Manonjaya yang berada di Jalan RTA Wira Adiningrat nomor 135, Desa Manonjaya, Kecamatan Manonjaya. Sesampainya di masjid, saya disambut Asep Saepuloh, Ketua DKM Masjid Agung Manonjaya. Selama di masjid, saya diajak berkeliling sambil diberi penjelasan mengenai sejarah masjid ini. Masjid yang ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya pada 4 Oktober 1999 ini memiliki luas 6.215 meter persegi dan bisa menampung hingga 2.000 jamaah. Menurut Asep, sebelum menjadi masjid seperti sekarang, awalnya masjid ini merupakan musola lalu menjadi salah satu tempat penyebaran agama Islam. Pak, ini katanya Masjid Manonjaya ini karena sudah 2 abad, merupakan salah satu tempat penyebaran agama Islam. Iya, betul. Jadi itu boleh dijelaskan Pak seperti apa? Seperti yang tadi saya katakan, memang Masjid Agung Manonjaya ini dibangun dari tahun 1832 yang tadinya cikal bakal musola. Bahkan waktu untuk peletakan pertamanya itu konon kabarnya berdasarkan informasi dan referensi buku yang saya baca, itu peletakan pertamanya itu oleh Syekh Abdul Muhyi Pamijahan, yang mana beliau itu merupakan guru ritual para bupati. Kalau yang dulu namanya Demang. Dan pembangunan Masjid Agung Manonjaya ini pada zaman Wiradadaha yang ke-8, Bupati Tasikmalaya atau Bupati Sukapura yang pertama di Manonjaya. Berdiri hampir 2 abad, bangunan masjid ini sudah 5 kali melakukan renovasi. Sebagian besar bangunan ini sudah tidak asli, namun bentuknya masih dijaga persis sama seperti dahulu. Setelah dari luar masjid, saya pun diajak masuk ke dalam masjid. Bagian dalam masjid pun dari mulai lukisan kaligrafi hingga bentuk mimbar masih dipertahankan seperti dahulu. Saya pun diajak melihat mana-mana saja bagian yang masih asli dari zaman masjid ini pertama kali dibangun. Seperti pintu di kantor sekretariat DKM, kayu penyangga masjid, tangga yang ada di area sholat wanita, dan hijab mimbar imam. Ini semua masih asli. Tak hanya itu, saya pun diajak melihat kohkol, kayu yang biasa dipukul sebelum memukul bedug, alat komunikasi tradisional panggilan untuk sholat. Usai menjelajahi masjid, saya pun melanjutkan perjalanan ke Banjar. Dari Kabupaten Tasikmalaya, daerah Manonjaya ke Kabupaten Ciamis, kondisi jalan relatif mulus dan sudah nampak ada perbaikan pada jalan yang berlubang dengan adanya tambalan aspal. Namun, masih ada jalan yang berlubang yang belum dilakukan perbaikan. Dari Kabupaten Ciamis ke Kota Banjar, jalanan relatif mulus, namun harus diwaspadai beberapa area yang memiliki kontur naik turun. Sepanjang jalan alternatif dari Kabupaten Tasikmalaya hingga ke Kota Banjar, jalanan kecil dan tidak ada penerangan. Di sepanjang jalan pun tidak ada pengisian bahan bakar kendaraan. Sehingga bagi pemudik yang akan mengambil jalur alternatif Tasik Banjar atau Banjar Tasik, diimbau untuk memiliki bahan bakar yang cukup dan kondisi kendaraan yang prima karena jalur alternatif ini relatif sepi dari rumah penduduk. Persiapan arus mudik dan arus balik pun sudah dilakukan oleh kepolisian daerah Banjar. Menurut AKP Otong Rustandi, Kasat Lantas Banjar, untuk arus mudik diprediksi pemudik masih akan menggunakan jalur nasional dan untuk arus balik pemudik akan mencari jalur alternatif.
Untuk personil yang akan kita tempatkan juga ya pada saat nanti arus balik, terutama kalau mudik saya rasa masih jalur nasional. Kemudian untuk arus balik nanti manakala Cimaragas yang jalur Ciamis menuju Tasikota itu padat, nanti kita alihkan yang dari Jawa Tengah masuk ke perempatan Parungsari, kemudian dari Parungsari bisa belok kiri ya, nanti lewat alun-alun belok kanan kembali menuju Simpang Jarum, kemudian lurus ke arah Banjar, kemudian masuk ke Cimaragas. Cimaragas itu udah masuk wilayah Ciamis kembali dan lurus ke sana nanti Tasik Kabupaten. Otong menambahkan untuk Kota Banjar yang merupakan tempat perlintasan Jawa Barat dan Jawa Tengah tidak ada hambatan yang berarti ketika masa mudik karena Kota Banjar memiliki jalan yang lebar dan mulus. Namun sebagai antisipasi, ia akan menyiapkan personel tambahan untuk operasi Ketupat Lodaya 2024, khususnya untuk mengendalikan masyarakat yang akan melakukan wisata ke daerah wisata Pangandaran. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 40 km dari Tasikmalaya, tepatnya di Kabupaten Tasikmalaya, lalu tadi melewati Kabupaten Ciamis dan memasuki Kota Banjar, sekarang saya sudah berada di perbatasan antara Jawa Barat dan juga Jawa Tengah. Nah, kalau misalnya di depan saya, itu adalah Kota Banjar, Jawa Barat. Apabila Anda melakukan perjalanan ke belakang saya, itu sudah termasuk Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Cilacap. Dan ini perbatasan di jalur selatan adalah Sungai Cijolang. Jadi untuk Jawa Tengah dan Jawa Barat itu dipisahkan oleh Sungai Cijolang ini. Ya, akhirnya usai sudah perjalanan saya dari Tasik menuju perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah dengan menggunakan jalur alternatif tadi. Mita Handayani, Siti Irfan, Kota Banjar, Jawa Barat.